Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi di video kita. Kali ini kita akan membahas mengenai queue, ya. Queue itu adalah antrian. Jadi bagaimana konsep queue? Nanti kita akan lihat supaya kita nanti bisa membuatnya dalam bentuk pemrograman dengan lebih mudah. Oke. Sebelumnya kita lihat dulu intronya. Yuk, silahkan kita lihat intronya. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan langsung saja ke bagian queue-nya ya. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu di papan di pane yang ada di bawah, di belakang saya ya. Mengenai queue ini atau antrian itu bisa saya ilustrasikan seperti ini, teman-teman. Misal ya, di sebuah kantor ya, atau misalnya yang paling gampang di bank ya, itu ada customer service ya. Customer service. Nah, ini yang bundar ini kepalanya ya. Teman-teman lihat di belakang saya. Oke. Ini orangnya, ada orangnya di sini. Konsepnya seperti ini, teman-teman. Ada orangnya di sini. Ini adalah customer service. Dia akan melayani orang yang datang. Nah, di depannya itu ada kursi. Ada bangku kursi ya. Ada bangku kursi ya. Jumlahnya misalnya berapa ini tuh? 2, 3, 4, 5. Ada 5 bangku kursi ya. Dengan urutan 1, 2, 3, 4 dan bangku yang ke-5. Nah, kemudian kita lihat ternyata ada banyak orang yang datang untuk bertemu dengan customer service tadi. Waduh, 2, 3, 4, 5. Wow, banyak sekali ini ya. Tentu tidak semuanya akan langsung dilayani, tapi customer service tersebut akan mempersilahkan orang-orang yang baru datang itu untuk duduk di kursi. Maka orang yang baru datang itu akan duduk di kursi nomor 1, kursi nomor 2, kursi nomor 3, dan seterusnya. Jadi kursi-kursi ini akan terisi dengan orang-orang yang datang tadi. Misal orang datang, maka kursi nomor 1 terisi, nomor 2 terisi, nomor 3 terisi, nomor 4 terisi, nomor 5 terisi. Jadi setiap orang yang datang dia akan mengisi kursi yang ada. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana cara memanggilnya. Nah, customer service tadi itu akan memanggil sesuai urutan duduknya. Misal urutan duduk pertama akan dipanggil terlebih dahulu ya. Dia akan maju ke customer service. Nah, ketika urutan pertama maju ke customer service, apa yang terjadi dengan bangkunya? Bangkunya menjadi kosong ya. Ketika bangku kosong, maka orang yang di luar ya, yang baru datang boleh duduk di bangku tersebut. Boleh ya, duduk di sini boleh ya, karena kosong ya boleh duduk di situ. Tetapi ketika orang yang nomor 1 tadi selesai ya, dia keluar dari ruangan itu, apa yang terjadi ketika dia keluar dari ruangan itu? Dia selesai tugasnya. Customer service-nya akan memanggil nomor berikutnya, bukan nomor 1 yang baru terisi orang, tapi nomor berikutnya. Artinya yang dipanggil adalah urutan berikutnya ya. Jadi yang urutan berikutnya adalah sekarang ada di nomor 2 itu ya. Maksud sampai sini ya. Jadi yang dipanggil selanjutnya adalah yang nomor 2 walaupun nomor 1 sudah terisi. Nah, begitu juga ketika nomor 2 selesai, maka yang dipanggil berikutnya adalah nomor 3. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang datang tadi? Orang-orang yang datang tadi itu akan mengisi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sehingga ketika nomor 3 dipanggil, maka yang akan dipanggil selanjutnya adalah nomor 4. Begitu kan ya, nomor 4. Kemudian selanjutnya adalah nomor 5. Setelah nomor 5 selesai dipanggil, dia akan panggil lagi nomor 1. Ya, karena urutan duduknya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ketika dipanggil 1, bangkunya kosong bisa diisi orang lain. Tetapi ketika sudah diisi orang lain ya, orang yang baru mengisi tersebut tidak langsung menjadi nomor 1, tapi dia harus menunggu antrian berikutnya. Nah, ini yang sering disebut sebagai circular array. Jadi teman-teman kalau sering dengar ya, ada istilah circular array, itu adalah seperti ini. Jadi array yang kita gunakan ya,
circular, kalau nggak salah tulisannya seperti ini ya, array. Jadi kita bisa menggunakan tabel, tapi tabelnya kita gunakan secara bergantian ya, berputar-putar bergantian ya, circular array. Oke, dia akan muter-muter. Oke, ini kalau saya salah tulisannya dibenerin ya di bawah ya, di komentar. Nah, circular array ini dia akan digunakan berkali-kali ya, jadi tabelnya akan digunakan berkali-kali. Nah, konsep ini bisa kita buat dalam bentuk tabel atau array, atau bisa kita implementasikan juga dalam bentuk linked list ya, linked list. Oke. Sekarang kita akan coba merepresentasikan ini dalam bentuk array ya, dalam bentuk array. Kita akan lihat dulu bagaimana membuat dalam bentuk array. Oke. Pertama ya, saya buat dulu di sini define max q 100. Oke, define max q 100. Oke, saya jalanin dulu deh biar iklannya hilang nih, bawah ada iklannya. Define max queue 100, artinya saya mendefinisikan bahwa jumlah antriannya itu 100. Boleh saya ganti? Boleh. Misalnya tadi bangkunya tadi ada berapa? Oh, bangkunya cuma ada 5. Boleh saya buat max queue-nya adalah 5. Artinya jumlah antriannya cuma ada 5 bangku itu. Ya, bagaimana kalau ada pengunjung lain? Maka pengunjung lain itu harus menunggu salah satu bangku itu kosong. Ya, tetapi ketika ada bangku yang kosong, tidak serta-merta dia menjadi urutan yang pertama. Dia harus menunggu gilirannya. Nah, maka dari itu kita perlu membuat sebuah struktur data ya. Kita buat di sini type, maaf saya typo ini ya. Type def struct apa? Kita buat struktur datanya saja. Pertama kita perlu sebuah variabel yang memegang di mana itu yang nomor 1 dari array ini dan di mana yang nomor terakhir dari array ini. Fungsinya untuk apa? Ya tadi karena yang pertama itu akan jalan-jalan terus dan yang terakhir juga akan jalan-jalan terus. Jadi nggak mesti yang sekarang menjadi terakhir itu akan terakhir terus ya. Dan juga tidak mesti yang pertama sekarang itu nanti akan menjadi yang pertama terus. Kenapa? Karena dia modelnya sirkular tadi. Jadi ketika ada yang kosong terisi orang, maka next atau yang harus dipanggil selanjutnya adalah yang selanjutnya dari yang sebelumnya, maksudnya ya, bukan yang sekarang terisi gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita buat di sini, kita buat variabel int front ya untuk memegang indeks mana yang sekarang jadi yang pertama. Kemudian int rear itu untuk memegang indeks mana yang menjadi yang paling belakang saat ini. Kemudian int count ini untuk mengetahui sudah berapa dari bangku itu yang terisi. Fungsinya apa? Ketika nanti bangku sudah terisi semua, kita nggak boleh memasukkan lagi ke int count. Kemudian kita juga harus punya yang namanya bangkunya tadi. Bangkunya tadi kita buat dalam bentuk array. Kita buat int misalnya ya, data sejumlah berapa? Sejumlah max q. Berarti kalau kita panggil max q ini artinya dia sejumlah 5 tadi. Kenapa? Karena kita define di sini kalau kita sebut max q maka dia adalah 5. Jadi datanya ada 5. Kalau datanya 5 berarti dimulai dari indeks yang ke 0, 1, 2, 3, 4. Gitu ya, teman-teman. Kemudian semuanya ini kita gabungin dalam sebuah tipe data. Kita sebut nama tipe datanya adalah Q. Oke. Seperti ini. Nah, kita sekarang bisa membuat Q antrian. Boleh seperti ini. Ya. Kalau seperti ini berarti kita bisa buat seperti ini teman-teman di sini ya. Antrian titik front. Gitu kan ya. Sama dengan 0. Ya. Antrian titik rear sama dengan 0. Antrian titik count sama dengan 0. Boleh ya, boleh karena front, rear, count data itu adalah milik dari variabel antrian. Oke, berbeda kalau kita pakai pointer ya, nanti kita gunakan tanda panah. Oke, teman-teman yang masih belum paham ya perbedaan pointer dengan variabel, nanti lihat di video yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba ya membuat variabel untuk menginisialisasi sebuah queue. Ya, kita buat aja di sini namanya adalah void init. Ya, init aja deh ya, init. Masukannya adalah sebuah alamat dari queue
yang akan kita olah ya. Jadi kita buat Q bintang misalnya key. Berarti key ini akan menyimpan alamat dari sebuah Q. Nah, kita bisa panggil di sini. Misalnya ya, init dalam kurung dan apa? Antrian. Artinya apa? Alamat dari antrian ya. Alamat dari antrian itu akan masuk ke bagian ini pointer key. Jadi nanti pointer key akan menyimpan alamat dari antrian. Ya, sampai sini ada gambaran ya. Nah, kemudian kita bisa olah di sini key bagian front sama dengan 0. Kemudian apa lagi? Karena ini menginisialisasi berarti kita buat semuanya menjadi bentuk defaultnya dulu. Key front, key rear, key count ya, semuanya kita buat menjadi 0 semua ya, supaya ketika program berjalan itu dia berada pada kondisi inisialisasi ya, 0 semua. Nah, gini. Oke. Nah, ketika kita panggil seperti ini ya, teman-teman perhatikan init dan antrian ini artinya alamat dari variabel antrian masuk ke dalam pointer key. Ingat-ingat ya, ini namanya pointer. Key bagian front, kenapa nggak pakai titik? Karena front ini bukan miliknya key, tapi hanya variabel yang ditunjuk di dalam pointer key. Key bagian front 0, key bagian rear 0, key bagian count 0. Init antrian, jadi semuanya dibuat 0 semua. Nah, setelah kita inisialisasi, kemudian kita perlu untuk membuat proses memasukkan orang ke dalam antrian ya. Nah, proses memasukkan orang ke dalam antrian itu di dalam queue disebut sebagai enqueue ya. Jadi kita buat ya void enqueue ya, tulisannya enqueue ya, enqueue ya. Enqueue masukannya adalah data yang akan kita masukkan ya, misalnya value dan queue yang akan kita olah. Q bintang key gitu ya. Jadi nanti kita seperti ini masukinnya nih di sini di bawah ya, kelihatan nggak ya? Sebentar, kelihatan nggak? Harus sih kelihatan ya, Jadi kita nanti masukinnya seperti ini teman-teman. Gini ya, NQ dalam kurung misalnya ya 10, dan antrian. Nah, jadi kita akan masukkan bilangan 10 ke dalam antrian yang sudah kita buat ya. Sampai sini ada gambaran ya mengenai NQ ya. Ini sebentar saya close dulu yang sebelah sini. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi 10 itu adalah bilangannya dan antrian adalah NQ yang akan kita olah. Jadi dia akan masuk ke dalam key yang di sini. Oke. Kemudian di dalam NQ apa yang kita lakukan? Kalau kita lihat gambar yang tadi ya, kita harus cek dulu ya. Jangan sampai kita memasukkan orang tetapi semua bangku ternyata sudah terisi. Nah, jadi kita nggak boleh memasukkan orang ke dalam antrian ini kalau bangkunya terisi semua. Ya, kalau salah satu bangku tidak terisi, baru kita masukkan. Tapi kalau semua terisi, jangan dimasukkan. Berarti untuk itu kita perlu proses pengecekan ya, if gitu kan ya, is full. Nah, saya suka pakai metode is full ya dalam kurung key gitu ya, karena kita tadi udah nyimpan alamat dari antrian di dalam key. Is full dalam kurung key, kita check out antrian penuh itu ya, dan penuh. Kemudian else-nya apa? Else-nya kita masukkan ke dalam antrian ya. Yang kita masukkan siapa? Ya dari data yang kita temukan tadi ya. Data yang kita mau masukkan tadi ya. Maaf ya, data yang tadi kita peroleh ya. Else-nya berarti gimana? Else-nya berarti kita harus masukin datanya ke dalam array
array yang terdapat di dalam sebuah queue ya. Di sini array-nya namanya adalah data. Berarti kita bisa buat di sini seperti ini. Key bagian data ya. Antrian ke berapa? Antrian dari key bagian rear. Karena kita akan memasukkan itu pasti di bagian paling belakang, Nah, ilustrasinya seperti ini. Misal ya, Anda lihat gambar di belakang saya, misal semuanya masih kosong semua. Semuanya masih kosong. Maka ketika kita memasukkan ya, ketika semua kosong, maka front dan rear itu memegang di indeks yang ke 0 ini atau elemen pertama ini. Maka ketika kita masukin, dia akan ada di sini. Nah, 1 sudah terisi. Maka frontnya adalah indeks ke 0, rear-nya adalah indeks yang ke berapa? 2. Harusnya nanti kita masukin yang di sini. Nah, selanjutnya masukin yang di sini. Jadi, ketika kita insert itu selalu di bagian key bagian rear-nya atau di bagian belakang sendirinya. Nah, karena ini tadi inisialisasi pertama, ini adalah data yang ke 0 karena masih belum ada sama sekali. Kita isi dengan apa? Dengan value-nya. Nah, setelah itu karena dia sudah kita isi ya bagian array data tersebut, rear-nya kita majukan sebanyak 1. Dengan cara gimana? Key bagian apa? Rear ya sama dengan apa? Key bagian rear plus 1. Nah, tetapi di sini ada masalah, teman-teman. Masalahnya bagaimana? Nah, bagaimana kalau terjadi seperti ini? Semua data sudah terisi ya. Ya, ini udah ada antriannya, sudah terisi semua, udah pada duduk di sini semua. Nomor 1 dipanggil. Nah, ketika nomor 1 dipanggil, otomatis ya, nomor 1 dipanggil nih sama customer service, maka otomatis yang menjadi front selanjutnya adalah nomor 2 ya, dan rear selanjutnya atau yang paling belakang itu siapa yang paling belakang? Bukan nomor 5 yang paling belakang, tetapi harusnya nomor paling belakang adalah nomor 1 lagi. Kenapa? Karena orang yang duduk selanjutnya pasti dia akan duduk di bangku nomor 1. Nah, ketika dia duduk di bangku nomor 1, dia tidak menjadi front, tapi dia menjadi yang paling belakang atau bagian rear, bagian paling belakang. Dia muter di bagian belakang sendiri. Nah, tadi kenapa disebut sebagai circular array? Karena muter di belakang sendiri. Nah, gimana caranya indeksnya supaya dia muter di belakang? Padahal kalau tadi setelah kita masukkan rear-nya ditambah 1. Kalau ditambah 1 kan ini udah indeks yang ke 0, 1, 2, 3, 4. Udah indeks yang keempat, maka rear-nya harusnya indeks yang ke 5 ya, atau elemen yang ke-6. Jangan bingung ya indeks dan elemen. Nah, karena dia harusnya ada di yang nomor 6 ya, atau di indeks yang ke-5, tetapi nggak mungkin ya karena jumlah array-nya cuma 5 saja. Jadi jebol ya, nggak mungkin. Maka kita perlu sebuah metode supaya dia balik lagi ke nomor 1. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara menggunakan yang kita sebut sebagai modulus ya. Nah, teman-teman bisa gunakan ini, tandanya namanya modulus, persen ya. Persen dari apa? Dari max Q. Nah, kalau teman-teman ingat ya, dulu kita punya konsep seperti ini nih. Misal ya, saya hapus nih ya. Misal kita punya seperti ini. 2 mode. Kok ini nggak kelihatan? Bentar ya. Oke. 2 misalnya ya. Ini ya. 2 mode 1 itu kan ya. Kemudian ada lagi konsep 1 mode 2 ya, teman-teman masih ingat ya, ini ada di video kita yang sebelum-sebelumnya ya. 2 mode 1 berarti sisa hasil bagi dari 2 mode 1 hasilnya 1 mode 2 itu hasilnya pasti 1 paling depan. Nah, sekarang kalau ini 5 ya, dia akan diputar kembali ke depan dengan cara menggunakan modulus ini. Nah, jadi misalnya dia sudah ada di yang nomor indeks yang keempat, maka dia akan ada di selanjutnya dia ada di indeks yang ke-5 ya. 5 mode 5, maka 5 di mode 5 ya. Teman-teman lihat di sini. Ini kan dia sudah ada di sini.
kalau dia ada di indeks yang terakhir nih. Ya, dia ada indeks yang terakhir. Rear-nya sekarang di sini. Karena dia ada orang masuk lagi satu, ya, orang masuk lagi satu, maka harusnya rear-nya berpindah ke nomor 1 ini. Caranya bagaimana? Maka kita cari nomor nomor indeksnya. Nah, ini indeksnya adalah indeks yang keempat ditambah 1 maka menjadi 5. Nah, ya, indeks keempat ditambah 1 menjadi indeks yang ke-5. Kemudian kita mode dengan 5. 5 mod 5, sisa hasil bagi 5 dengan 5, sisanya berapa? 0, karena nggak ada sisa. Maka dia akan kembali lagi ke indeks yang ke-0. Mana indeks yang ke-0? Ini yang paling ya, elemen yang pertama ini. Nah, jadi dia akan muter ke sana. Oke. Nah, ini adalah proses untuk memutar ke bagian belakang lagi. Nah, setelah itu, karena dia sudah kita isi, maka jumlah isian dari bangkunya kita tambahkan. Berarti key bagian count kita tambahkan sebanyak 1. Kita bisa gunakan seperti ini, plus count, maka dia bertambah sebanyak 1. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ini isfulnya gimana, Pak? Isfulnya bisa kita buat metode atau bisa kita gunakan secara sederhana. Seperti ini caranya. Key bagian if key bagian count, gitu ya, sudah sama dengan max q. Nah, cari kalau countnya sudah 5 dan max q-nya juga 5, berarti dia sudah sama-sama udah penuh semua terisi, maka dia nyetak maaf antrian sudah penuh. Oke, sekarang kita coba lakukan proses NQ. Mudah-mudahan tidak ada error ya. 1, oke, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita masukin yang beda-beda deh. 2, masukin 11, 12, 13, 14, dan 15. Oke, saya akan masukkan coba. Nah, oke, jalankan. Maaf, antrian penuh. Kenapa antrian penuh? Karena kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kalau kita masukkan 5 saja ya nggak ada masalah. Dia nggak keluar apa-apa. Ya, kenapa nggak keluar apa-apa? Karena saya nggak buat metode cetaknya. Oke ya. Nah, ini adalah proses yang namanya NQ, atau kita memasukkan sesuatu ke dalam queue ya. Itu namanya adalah NQ. Nah, sekarang yang kedua, ya teman-teman yang pengen mencoba, nanti kodenya saya tulis atau saya masukkan di bagian deskripsi ya. Sekarang yang kedua adalah proses mengambilnya. Nah, proses mengambil itu sering disebut sebagai proses DQ. Ya, DQ. Jadi kalau kita tulis tuh seperti ini tulisannya. Sebentar ya, saya naikin lagi. Nah, ini adalah proses NQ. Jadi saya ulangi lagi ya, NQ itu nanti kita cek dulu apakah sudah penuh belum. Kalau udah penuh, kita tulis ke layar sudah penuh. Kalau belum penuh gimana? Kita masukkan ke dalam sebuah array ya, di mana dia adalah menggunakan indeks yang paling belakang. Ya. Bagaimana kalau indeksnya yang paling belakang itu sudah terisi, kemudian yang kosong justru yang di depannya? Maka digunakan ini, modulus ini, supaya dia bisa berputar ke bagian depan lagi. Kalau kita lihat gambar di belakang ya, teman-teman bisa simpulkan logikanya ya. Jadi kalau bangku antrian ini ya, tadi seperti saya sampaikan, kalau kita ambil satu orang, pasti yang diambil adalah yang bagian depan dulu. Nah, ketika di depan diambil, maka yang diambil berikutnya adalah antrian berikutnya. Nah, orang yang masuk ke dalam antrian, walaupun dia duduk di kursi nomor 1, dia nggak mesti harus dipanggil duluan. Kenapa? Karena dia bukan lagi front di situ, tapi dia menjadi rear atau bagian paling belakang. Jadi bisa terjadi frontnya sekarang di 5, rearnya dari mana? Rearnya akan ada di bagian 1. Nah, kenapa? 5 ini antrian gelombang pertama ya, dipanggil ya nomor 5. Nomor 5 maju ke depan. Nah, yang dipanggil selanjutnya adalah bukan nomor 6 karena kursinya cuma 5. Maka yang dipanggil berikutnya adalah yang nomor 1. Ya, satunya itu menjadi yang bagian rearnya. Yang disebut sebagai circular array, muter-muter gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke proses yang kedua, yaitu proses yang kita sebut sebagai proses DQ. DQ itu adalah proses untuk
mengambil satu elemen dari sebuah Q ya. Nulisnya seperti ini, DQ ya. Nah, proses DQ ini kita nggak perlu masukkan sebuah value ya, karena memang kita nggak perlu memasukkan sebuah value ya, karena kita mau mengambil ya. Maka yang kita butuhkan di sini adalah sebuah data yang akan kita keluarkan ya. Misalnya kita buat di sini int karena datanya adalah integer, bintang datanya. Nah, karena kenapa ini saya buat seperti ini, karena di sini adalah void ya, dia adalah prosedur, jadi dia nggak punya keluaran. Maka saya buat di sini sebagai parameter input output. Oke. Prosesnya kebalikannya. Pertama, kalau kita mau ambil, kita harus cek dulu apakah antriannya itu ada apa masih kosong. Maka kita bisa cek dari bagian count-nya. Jika count-nya sama dengan 0, maka kita tulis maaf, masih kosong. Itu ya. Kemudian di bagian bagian else-nya itu kita juga lakukan kebalikannya ya. Kebalikannya apa maksudnya? Kita akan ambil dulu data yang akan kita panggil ya. Data yang akan kita panggil dulu, yaitu dengan cara yang kita panggil tentu adalah data yang paling pertama. Berarti datanya sama dengan key bagian data, key bagian front. Ini ya. Nah, teman-teman coba perhatikan di sini. Ini artinya kita akan memanggil dari array data ini yang bagian frontnya dulu. Masukkan dia ke dalam datanya. Nah, tapi datanya di sini adalah sebuah pointer, maka nggak bisa seperti ini, harus dikasih bintang di sini. Bintang. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita akan membypass value yang ada di key bagian data di elemen yang key bagian front ke dalam alamat yang ada di dalam datanya. Oke. Kemudian selanjutnya key bagian rear. Nah, harusnya kalau kita ambil kan, teman-teman lihat gambar di belakang, kalau kita ambil itu yang bergeser bukan bagian belakangnya tapi frontnya. Ya, siapa front berikutnya adalah front sesudah saya. Front sesudah saya itu bagaimana caranya? Berarti di sini key bagian front sama dengan key bagian front plus 1 ya, masih sama mode-nya max Q-nya. Jadi dia nanti bisa muter ke belakang lagi frontnya. Contohnya tadi ya, kalau dia sudah ada di sini, yang nomor 5 diambil, maka frontnya akan menjadi nomor 1 lagi. Teman-teman lihat gambar di belakang, kalau nomor 5 dipanggil, kalau misalnya ini udah dipanggil semua nih, antriannya sudah dipanggil semua, nomor 2 udah dipanggil, nomor 3 udah dipanggil, nomor 4 udah dipanggil. Nah, nomor 5 dipanggil, maka frontnya selanjutnya itu bukan lagi nomor 6, tapi front berikutnya adalah nomor 1. Gitu kan ya. Jadi kita gunakan mode lagi dari max Q-nya. Nah, setelah itu count-nya itu tidak bertambah, tapi count-nya harusnya berkurang karena kita melakukan proses DQ atau remove dari sebuah Q. Nah, di mana bagian mainnya? Kita bisa lakukan seperti ini. Misalnya ya, DQ. Nah, DQ apa di sini? Sorry, misal ini ya. Ini NQ, oke, NQ-nya kayak gini. NQ-nya 1, 2. NQ-nya 3 deh. Nah, NQ-nya 3. Kemudian saya lakukan proses DQ. DQ masukannya apa di situ? DQ masukannya adalah Q-nya dan parameter input output dari sebuah data. Kita lakukan di sini DQ, berarti di sini dan antrian, koma, dan data atau dan variabel A deh. Biar gampang ya. Berarti saya perlu membuat di sini variabel namanya adalah int A. Kemudian saya bisa lakukan di sini check out. Gitu ya. Nilai terambil adalah itu ya. Apa nilai yang terambil adalah A. Kalau kita jalankan, nah teman-teman lihat jalannya.
nilai terambil adalah 10. Kenapa? Karena 10 yang paling depan. Oke, kemudian saya panggil lagi DQ lagi di bawahnya. Harusnya yang terambil selanjutnya adalah 12. Saya jalankan lagi. Nah, 10, 12. Kemudian saya lakukan DQ lagi. Yang terambil selanjutnya adalah berapa? 13. Oke ya. Oh, ini biar teman-teman nggak bingung, saya kasih slash n deh. Nilai terambil yang kedua, nilai terambil yang ketiga. Ya, ini ya, kayak gini nih. Ya, teman-teman lihat di bawah nih. Nilai terambil 10, nilai terambil 12, nilai terambil 13. Nah, setelah itu saya panggil lagi DQ lagi. Harusnya udah habis ya, karena dia cuma sampai 13 saja. Maka kalau kita panggil ini cout-nya nggak usah berarti ya, karena udah habis nih. Coba kita jalanin aja. Maaf, masih kosong. Kenapa kok masih kosong? Ya. Kenapa masih kosong? Nih, terakhir nih. 10, 12, 13. Kenapa kosong? Karena setelah 13 diambil, antrian otomatis akan menjadi kosong dan nggak ada lagi antrian. Ya. Nah, ini saya kasih slash n deh biar kelihatan. Ini ya. Nanti kodenya saya kasih di bagian deskripsi ya. Teman-teman bisa coba. Ya, coba lihat di sini. 10, 12, 13 dan terakhir adalah maaf masih kosong. Kenapa? Karena kita NQ 10, 12, 13. Jadi antrian pertama adalah 10, 12, 13. Kemudian ketika kita panggil, maka yang terambil pertama adalah 10, 12, 13 gitu ya. Nah, kemudian dipanggil lagi karena sudah habis, maka dia akan menuliskan maaf masih kosong. Oke. Konsep Q ini yang disebut sebagai antrian tadi itu mewakili konsep yang namanya adalah first in first out. Jadi yang pertama masuk, dia yang pertama kali keluar. Berkebalikan dengan konsep yang kemarin kita pelajari yaitu stack, yaitu apa? First in last out atau last in first out kalau stack ya. Kalau ini adalah first in first out, FIFO ya, first in first out. Yang pertama masuk, dia yang pertama kali keluar ya. Ini adalah konsepnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan mengenai Q dalam bentuk tabel. Nah, ada satu lagi yaitu Q dalam bentuk linked list ya. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, tugas buat teman-teman di rumah nanti coba teman-teman buat Q dalam bentuk linked list ya. Kemudian beri penjelasan dan akan kita coba minggu depan untuk kita lihat bersama-sama. Oke, selamat belajar. Jangan lupa jangan pusing belajar struktur data. Struktur data itu sangat mudah, jadi tetap semangat ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.